Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di Majelis Sumedang Mengaji di sore hari di akhir saum kita pada hari ini, yang mudah-mudahan ini merupakan alamat dari akhiran yang terbaik, bahwa akhir saum kita di hari ini diakhiri dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan ini adalah surah Abasa. Surah Abasa ini adalah termasuk surah-surah Makkiyah, yaitu surat-surat yang turun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An ja'ahul a'ma, ketika didatangi oleh seorang yang buta. Maksudnya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dzakara ghairu wahidin minal mufassirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman yukhatibu ba'da uzama'i Quraisy wa qad tama'a fi islamihi, fa bainama huwa yukhatibuhu wa yunajih idh aqbala ibnu ummi maktum wa kana mimman aslama qadiman, faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in wa yulihhu alaihi. Wa wadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an law kaffa sa'atahu tilka liyatamakkana min mukhatabati dzalika ar-rajuli tam'an wa raghbatan fi hidayatihi. Wa abasa fi wajhi ibni ummi maktum wa a'rada anhu wa aqbala 'ala al-akhari fa anzalallahu ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, banyak para ahli tafsir menyebutkan
bahwa Rasulullah SAW suatu hari beliau berbicara kepada salah seorang di antara pembesar Quraisy. Sebagian riwayat menyebutkan Ubay bin Khalaf. Ada yang menyebutkan adalah Utbah bin Rabi'ah dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW sangat menginginkan dia supaya masuk Islam. Ketika itu tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Dan Abdullah ibnu Ummi Maktum ini termasuk orang yang masuk Islam terlebih dahulu, sejak lama. Maka Rasulullah SAW, maka Ibnu Ummi Maktum ini bertanya kepada Rasulullah SAW dan mengulangi pertanyaan lagi. Bertanya tentang permasalahan agama. Dan Nabi berharap seandainya Ibnu Ummi Maktum ini diam, tidak bertanya waktu itu, karena beliau sedang berbicara kepada pembesar Quraisy supaya dia masuk Islam. Maka Nabi bermuka masam terhadap Ibnu Ummi Maktum dan beliau berpaling, tidak melihat kepada Ibnu Ummi Maktum yang bertanya kepada beliau. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat ini. Jadi yang bermuka masam dan berpaling di sini adalah Rasulullah SAW. Dan orang buta yang diceritakan dalam ayat dalam surat ini adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau adalah muadzin Rasulullah SAW di Madinah yang mengumandangkan adzan subuh, adzan Bilal sebelum subuh. Kemudian setelah itu datang Ibnu Ummi Maktum. Kemudian orang-orang memberitahukan asbahta, engkau sudah masuk waktu subuh. Maka beliau naik kemudian mengumandangkan adzan. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kedatangan orang tersebut adalah untuk mensucikan dirinya dengan menanyakan sesuatu tentang agama kepadamu. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang suatu ayat dari Al-Quran. Dan riwayat lain menceritakan, menanyakan tentang sebuah hukum di dalam agama. Ya, mau bertanya tentang ayat atau tentang hukum, dua-duanya sama, adalah sebab tercapainya kesucian diri. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa tidak butuh terhadap ajaranmu, yaitu pembesar Quraisy tadi, fa anta lahu tasadda, maka engkau memberi perhatian kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah, tidak ada dosa atasmu kalau dia tidak mensucikan diri dengan masuk Islam.
Wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, itu Ibnu Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha, sedang dia takut kepada Allah Ta'ala. Fa anta anhu talaha, engkau malah mengabaikannya. Engkau malah mengabaikannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini ada tiga pihak yang diceritakan di dalam ayat-ayat ini. Pertama, Rasulullah SAW yang ingin mengajarkan Islam. Yang kedua adalah pembesar Quraisy yang Rasulullah SAW ingin supaya dia masuk Islam. Karena kebiasaannya kalau seorang pembesar masuk Islam, maka para pengikutnya akan ikut masuk Islam. Akan ikut masuk Islam. Sebagaimana yang terjadi di Madinah ketika Nabi SAW memberikan zakat kepada seseorang yang masih kafir, tapi Nabi berharap supaya dia masuk Islam dan dia adalah pembesar kaumnya. Maka Nabi berikan kepadanya zakat berupa kambing yang memenuhi lembah di antara dua bukit. Di pagi hari dia masuk Islam, mendapatkan zakat ini. Sore harinya kaumnya seluruhnya masuk Islam, karena dia mengumumkan di kaumnya bahwa aku beriman kepada seseorang yang tidak takut kepada kemiskinan. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW sangat menginginkan masuk Islamnya pembesar Quraisy ini. Itu secara strategi dakwah tidak salah, karena pembesar itu berhasil satu didakwahi masuk Islam, maka akan banyak orang yang kemudian masuk Islam. Kemudian pihak yang ketiga adalah Ibnu Ummi Maktum. Beliau seorang sahabat yang sudah masuk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun, di mana beliau datang kepada Rasulullah SAW menanyakan perihal agama kepada beliau, karena ada keinginan untuk mensucikan diri. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam ayat-ayat ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Yang pertama, ya, bahwa Nabi SAW juga nabi-nabi yang lainnya itu memungkinkan bagi mereka untuk berijtihad. Jadi di sini Nabi SAW ini ingin mengislamkan seorang pembesar Quraisy. Ketika sedang sibuk begitu, datanglah siapa? Ibnu Ummi Maktum, ya, masuk dalam pembicaraan. Ya, kalau kita kan ya mungkin merasa terganggu, sedang ngobrol tiba-tiba dia datang menyela di situ. Maka Nabi memilih untuk mementingkan apa? Pembesar Quraisy ini, karena harapan Nabi besar. Itu pun berkaitan dengan Islam ini, bukan berkaitan dengan kepentingan pribadi. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi pun bisa berijtihad. Artinya berusaha untuk menentukan mana yang benar, berusaha untuk mencapai kepada kebenaran. Jadi di sini Nabi SAW memilih bahwa yang benar itu mendahulukan yang ini. Nah,
ternyata Allah Subhanahu wa taala menegur dengan ayat-ayat ini bahwa pilihan Nabi itu apa? Salah. Maka pelajaran yang kedua, bahwa Nabi SAW dan para nabi sebelumnya itu memungkinkan untuk terjatuh dalam kesalahan kecil, bukan besar, kesalahan kecil, di mana kesalahan ini tidak akan berpengaruh kepada kemurnian agama ini. Pertama, karena kesalahannya kecil. Kemudian yang kedua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan langsung meluruskannya. Umpamanya dalam ayat ini Allah menegurnya, kenapa engkau bermuka masam dan berpaling dari orang yang membutuhkan agama? Karena kamu sedang fokus berbicara kepada orang yang sesungguhnya dia tidak butuh kepada agama. Ya Allah menegur. Kemudian dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Itu juga menegurnya. Ya. Tetapi kesalahan kecil ini sama sekali tidak akan mengotori agama ini. Dengan sebab tadi, pertama itu kecil, kemudian yang kedua Allah akan menegurnya. Bahkan teguran Allah diabadikan dalam Al-Quran, sehingga itu tidak akan mengotori kemurnian agama ini. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan penyebutan al-a'ma. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang bertanya kepada Nabi itu dengan al-a'ma, orang yang buta. Nah, apakah boleh kita menyebut seseorang dengan sebutan yang itu merupakan bentuk kekurangan pada dia? Paham ini? Umpamanya si fulan yang buta, gitu. Si fulan yang pincang, si fulan yang kurus umpamanya. Sementara sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang merupakan aib bagi orang tersebut. Nah, apakah boleh? Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menyebutkan seseorang dengan ciri-ciri yang itu adalah kekurangan pada dia, itu dibolehkan manakala tujuannya lit tahrif, untuk menentukan orangnya, walaisa lit tankis, bukan untuk mencelanya. Sehingga ya para ulama pun, umpamanya para ahli hadis, ya biasa menyebutkan si perawi dengan ciri fisiknya untuk membedakan antara dia dengan yang lain. Namanya sama, tapi untuk membedakan yang A dengan yang B bagaimana? Hanya disebutkan fisik. Jadi kalau tujuannya untuk lit ta'rif, untuk menentukan orang, bukan lit tankis, untuk merendahkan atau mencela seseorang, maka itu boleh. Seperti para ulama menyebut Imam Al-A'mash. Al-A'mash itu orang yang pada matanya ada sesuatu yang gak bagus gitu. Tapi untuk membedakan ulama ini, perawi hadis ini, itu dari kalangan tabi'in dengan yang lain, maka disebutlah cirinya ini. Paham ini ya? Kemudian faidah yang lain dari penyebutan al-a'ma, ada dua faidah yang itu sangat indah ya. Pertama, ini adab. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada kita. Adab untuk membela kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasul sedang ditegur.
Dari mana ini sisinya? Nah, jadi begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam menunjukkan karena beliau nggak mau ditanya, karena beliau sedang sibuk, dan beliau berpaling itu dari orang yang tidak melihat. Maka bermuka masamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berpalingnya Rasulullah SAW itu tidak berpengaruh kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut tidak tahu kalau Rasul bermuka masam, dan orang tersebut tidak tahu kalau Rasul berpaling. Baru tahu setelah membaca ayat ini. Ketika terjadi kejadian nggak tahu. Maka seolah-olah bahwa perbuatan Rasul SAW ini perbuatan yang tidak merendahkan kehormatannya. Beda kalau Rasulullah bermuka masam dan berpaling dari orang yang memang melihat begitu, maka itu akan menyakiti hati. Ini Ibnu Maktum tidak tersakiti hatinya karena nggak tahu kalau Rasulullah bermuka masam, kan nggak melihat, dan nggak tahu kalau Rasulullah itu apa, berpaling karena beliau tidak melihat. Berbeda ceritanya kalau Rasulullah bermuka masam atau berpaling dari orang yang melihatnya, maka itu apa? Akan menyakiti hatinya. Berarti ini menurunkan apa? Wibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keindahan yang kedua, bahwa penyebutan al-a'ma ini juga untuk menjaga wibawa dan kehormatan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Karena menyela orang yang sedang berbicara, ngobrol, itu tercela. Rasulullah sedang ngobrol dengan seseorang, mengobrolkan agama supaya dia masuk Islam. Tiba-tiba memotong pembicaraannya. Itu tercela atau bagus perbuatan begitu yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum ini? Memotong pembicaraan orang. Saya sedang ngobrol dengan Pak Iwan, tiba-tiba ada orang datang kemudian memotong. Itu bagus atau tidak bagus? Tidak bagus, mestinya nunggu selesai dulu. Nunggu selesai, dua orang ini selesai dari kebutuhan berbicaranya, barulah kita masuk. Tapi Allah Ta'ala mengungkapkan dengan sifatnya bahwa orang ini buta, menunjukkan uzur bagi dia. Karena kebutaannya dia tidak tahu bahwa Rasulullah sedang berbicara dengan seseorang. Maka ini menjaga wibawa dan kehormatan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sedang mencela seseorang, menegur seseorang, maka teguran tersebut itu sebaiknya tetap menjaga apa? Wibawa dan kehormatan seseorang. Nah, ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam adab ini. Kemudian pelajaran yang lain ini juga sangat bagus tentang sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Di sini tidak diceritakan Nabi berbicara dengan kata-kata yang menyakitkan bagi Ibnu Ummi Maktum di dalam menunjukkan ketidaksukaan Nabi kepada perbuatannya. Tetapi Nabi SAW menunjukkan ketidaksukaannya hanya dengan ekspresi wajah dan berpalingnya wajah, yang mana itu bagi Ibnu Ummi Maktum tidak menyakiti hatinya karena tidak tahu. Maka ini menunjukkan tentang ketinggian akhlak Nabi SAW. Jadi bagaimana beliau mengekspresikan bahwa beliau tidak suka ditanya ketika itu, kan beliau sedang sibuk. Itu dengan ekspresi yang menjadikan orangnya tidak tersakiti hati. Beda kalau Rasulullah menegurnya, jangan nanya, saya lagi ngobrol ini. Mungkin orangnya akan tersinggung. Tapi Nabi tidak mengungkapkan itu. Hanya dengan ekspresi wajah
dan berpalingnya wajah, dan itu sama sekali tidak menyakiti hati orang yang bersangkutan karena dia tidak melihat. Ini menunjukkan tentang ketinggian akhlak Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Maka diceritakan setelah turunnya teguran ini, Nabi SAW sangat menghormati dan memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Di antaranya, beliau dijadikan sebagai muadzin, walaupun beliau buta. Kan sahabat yang lain banyak, suaranya bagus, keras, sehat fisik, banyak. Tapi Rasulullah kemudian mempersilakan Ibnu Ummi Maktum untuk apa? Untuk menjadi muadzin subuh. Kemudian Rasulullah SAW kalau bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, beliau selalu bertanya, "Ma hajatuka?" Ada kebutuhan apa? "Hal turidu min syai'?" Apakah kamu membutuhkan sesuatu? Kalau bahasa kita mungkin, ada yang bisa saya bantu? Kalau bertemu dengan Ibnu Maktum, beliau selalu menyampaikan ungkapan ini. Ya, menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah SAW betul-betul ya mengambil ibrah dari ayat-ayat ini. Bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang memuliakan dan meninggikan kedudukan Ibnu Ummi Maktum, sampai sikap Rasul kepadanya itu langsung ditegur oleh Allah Ta'ala melalui ayat-ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran Allah ini suatu peringatan. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala kalla innaha tadhkirah ay hadhihi surah awil wasiyah bil musawat bainan nas fi iblagi al-ilm baina syarifihim wa wadhi'ihim. Innaha, sesungguhnya ini itu maksudnya kata Ibnu Katsir, antara surat Abasa ini atau wasiat perintah ini itu apa? Untuk menyamakan orang di dalam masalah dakwah, baik orang yang punya kedudukan tinggi maupun orang yang punya kedudukan rendah, supaya disamakan dalam dakwah, tidak dibeda-bedakan. Ya, maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian mengatakan kalla innaha tadhkirah ay al-Qur'an. Sesungguhnya dia, yaitu Al-Qur'an, adalah peringatan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dari teguran tadi, ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala. Faman syaa dzakarah, maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya, akan mengingatnya. Maka barang siapa yang menghendaki, maka tentu dia akan mengingatnya. Nyah di sini kemana? Sebagian ahli tafsir mengatakan faman syaa dzakarallaha, maka barang siapa yang menghendaki dia akan mengingat Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan faman syaa dzakaral wahya, maka barang siapa yang menghendaki dia akan mengingat wahyu tentang teguran ini. Ya, semuanya benar, walaupun kalau kita membaca ayat-ayat ini lebih spesifik arahannya adalah kepada teguran ini. Jadi barang siapa yang menghendaki, maka akan mengingat peringatan dan teguran Allah ini. Itu apa? Agar kita di dalam berdakwah, mengajari orang tentang Islam ini,
tidak membeda-bedakan antara pembesar dengan orang kecil. Maka ini adalah pelajaran dari ayat ini, bahwa di dalam berdakwah dan di dalam mengajarkan ilmu tidak dibedakan antara pembesar dan orang kecil. Tidak kemudian kita memperhatikan pembesar dan orang kecil diabaikan, ya. Tetapi semuanya diperhatikan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fi suhufim mukarramah, bahwa surat ini, surat Abasa ini, atau teguran ini fi suhufin, berada pada lembaran-lembaran mukarramatin, yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala, ya. Dimuliakan di sisi Allah Ta'ala, karena surat ini dan peringatan ini adalah ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marfu'atin mutahharatin, yang ditinggikan lagi disucikan, yang ditinggikan. Al-Quran ini ditinggikan. Pertama, ditinggikan kedudukannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan ay aliyatul qadri, tinggi kedudukan. Yang kedua, ditinggikan keberadaannya, karena Al-Quran ini berada di Allahul Mahfuz, dan Allahul Mahfuz itu ada di atas. Kemudian disucikan. Qala Ibnu Katsir, minad danasi, dari kotoran, wa ziyadati, dan penambahan, wan naqsi, dan pengurangan. Artinya bahwa Al-Quran ini akan terjaga dari kotoran perubahan tangan manusia, terjaga dari penambahan dan pengurangan. Artinya Al-Quran ini akan terjaga, ya. Tidak akan ada orang yang bisa mengotori Al-Quran, mengotori kata-katanya, isi-isinya. Siapa yang berani, maka Allah Ta'ala akan menjadikan orang-orang dari manusia membela dan melindungi Al-Quran. Demikian juga Al-Quran ini terlindung dari penambahan dan pengurangan. Maka barang siapa yang ingin menambahi Al-Quran atau mengurangi Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan menjadikan sebagian dari manusia melindungi Al-Quran darinya. Seperti kasus yang sedang ramai sekarang, ya. Ada seorang yang mantan muslim, mantan ustaz, murtad dia, meminta berapa? 300 ayat dihapus dari Al-Quran. Ternyata yang mencaci dan mencelanya bukan hanya orang muslim saja, bahkan dari golongan dia sendiri mencelanya dan mencacinya. Sampai akhirnya dia lari-lari sembunyi-sembunyi, ya, menghindari dari kejaran petugas negara kita, juga dari petugas negara tempat dia bersembunyi. Allah akan mengutus, akan mengirim orang-orang yang akan melindungi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini aman, terlindungi, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, dan tidak akan ada yang mampu tangan-tangan untuk mengotori. Bi aidi safarah. Lembaran-lembaran tersebut berada di tangan para utusan, yaitu malaikat. Ya, berkata Imam Ibnu Katsir, bi aidi safarah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahhak wa Ibnu Zaid, hiya al-malaikah, adalah malaikat. Jadi Al-Quran ini berada di tangan malaikat, malaikat yang menjadi utusan
antara Allah dengan nabinya Muhammad SAW. Demikian juga dengan kitab-kitab terdahulu, itu berada di tangan malaikat yang menjadi utusan antara Allah dengan nabi dan rasul yang berkaitan. Ada penafsiran yang lain, wa qala Wahab ibnu Munabbih, berkata Wahab ibnu Munabbih, hum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Quran ini berada di tangan Safaroh. Safaroh ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sampainya Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah melalui siapa? Sahabat. Dan ada penafsiran lain, penafsiran Qatadah, humul qurra, mereka adalah para pembaca. Ya. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari lebih menguatkan pendapat al-malaikah, pendapat yang pertama tadi, bahwa lembaran-lembaran ini berada di tangan malaikat. Safaroh adalah malaikat yang merupakan utusan antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini mungkin timbul pertanyaan, Al-Quran berada di tangan malaikat. Nah, sementara yang kita ketahui bahwa malaikat yang memiliki tugas menyampaikan wahyu itu siapa? Malaikat Jibril. Tapi kok ini berada di tangan malaikat? Maka para ulama mengatakan bahwa yang turun membawa Al-Quran itu tidak hanya malaikat Jibril, tetapi ada malaikat yang lainnya. Walaupun itu tidak terlalu banyak. Yang banyak turun membawa Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi terkadang di sebagian waktu ada malaikat lain yang menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Seperti diriwayatkan dalam hadis Muslim, ketika Nabi SAW sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba terdengar suara dari atas. Maka kata malaikat Jibril, ini suara pintu langit dibuka. Lalu turunlah malaikat menyampaikan, mengatakan kepada Nabi SAW, ubasyiruka bin nurain, aku sampaikan kabar kepadamu dengan dua cahaya, Al-Fatihatu wa khawatim suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan penghujung surah Al-Baqarah. Maka Nabi mengatakan malaikat itu baru pertama kali turun dan tidak turun lagi setelah itu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa keberadaan Al-Quran di tangan malaikat itu tidak hanya pada malaikat Jibril alaihissalam. Walaupun yang pokoknya dan yang banyaknya menyampaikan Al-Quran adalah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat ini menjadi utusan antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah utusan antara Allah dengan kita, umatnya. Kiramim bararah, malaikat tersebut kiramin adalah mulia, bararah lagi berbakti, taat. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qawlu ta'ala kiramim bararah, ay khalquhum karimun hasanun syarifun wa akhlaquhum wa af'aluhum barratun tahiratun kamilatun. Bahwa bentuk malaikat itu adalah indah. Kiram itu, bentuk malaikat itu adalah indah, mulia. Wa akhlaquhum wa af'aluhum, dan perilaku serta perbuatan malaikat barratun tahirah, adalah baik dan suci. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, kiram ini tentang bentuknya, bararah tentang akhlak dan perbuatan malaikat. Walaupun ya kata-kata kiram bararah ini mencakup keseluruhannya.
Ya, jadi malaikat itu bersifat mulia lagi berbakti, taat. Dan di sini Imam Ibnu Katsir menyampaikan pelajaran kepada kita. Wa min hahuna yanbaghi li hamilil Qur'ani an yakuna fi af'ali wa aqwalihi 'ala sadadi war rasyad. Maka dari sini sepantasnya bagi mereka pembawa Al-Qur'an, kita. Pembawa Al-Qur'an itu adalah kita. Setiap muslim pembawa Al-Qur'an. Dia yang membaca, dia mempelajari, dia yang membacakan kepada orang lain, mendakwakan kepada orang lain. Terkhusus kelompok yang memang khusus berkaitan dengan Al-Quran, para pengajar Al-Quran. Semestinya bagi mereka agar perbuatan dan perkataan mereka itu berada di atas kebenaran dan petunjuk. Mencontoh malaikat. Malaikat yang membawa Al-Quran itu adalah kiram bararah. Maka kita pembawa Al-Quran juga mesti bersifat seperti itu, bersifat mulia dan mentaati Al-Quran. Jangan sampai seorang pengajar Al-Quran, pengajar bacaan Al-Quran, pengajar hafalan Al-Quran, tetapi perbuatan dan perkataannya tidak mulia, maka dia terjauh dari apa yang diajarkan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala dzamman liman ankarul ba'tsa wan nusyura min bani Adam. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mencela orang yang mengingkari adanya kebangkitan dari manusia. Sekarang pindah pembicaraan. Ini pembicaraan untuk mengingatkan orang yang mengingkari, orang yang tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Di antaranya adalah orang-orang musyrikin Makkah. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qutilal insanu ma akfar. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Berkata Ibnu Katsir, Qutilal insan, lu'inal insan. Dilaknat orang. Ini adalah laknat bagi orang yang kufur, orang yang kafir. Kemudian ma akfara, ini ada dua penafsiran. Yang pertama ma akfara artinya ma asyadda kufrahu, alangkah kufurnya dia, seperti di Quran terjemahnya. Kemudian penafsiran yang kedua adalah pertanyaan, ma akfara ayyu syai'in ja'alahu kafiran. Celakalah manusia, terlaknatlah manusia, apa yang menjadikannya kufur. Dua arti ini benar. Mau diartikan alangkah kufurnya dia, atau apakah yang menjadikan dia kufur, berubah pertanyaan. Kemudian min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah Allah menciptakannya. Min nutfatin khalaqahu faqaddar, Allah menciptakannya dari setetes mani, lalu Allah Ta'ala menciptakannya, lalu menentukannya. Thumma sabila yassara, kemudian Allah Ta'ala mudahkan jalan baginya. Ya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Anna Allah Ta'ala ya khalaqahu minasyai'il hakir, bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dari sesuatu yang hina, itu air mani. Wa annahu qadirun ala i'adatihi kama bada'ahu, dan bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu untuk membangkitkan
membangkitkannya, sebagaimana Allah Ta'ala maha mampu pada penciptaannya yang awal. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia pada penciptaan yang awal, maka Allah Ta'ala maha mampu untuk menciptakannya di kemudian hari berupa kebangkitan. Faqaddarahu ay qaddara ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa syaqiyyun aw sa'idun. Itu Allah Ta'ala menentukan manusia, menentukan ajalnya, menentukan rizkinya, menentukan amalnya, dan menentukan nasibnya, apakah dia akan sengsara atau bahagia nanti. Tsumma sabila yassara, kemudian Allah memudahkan jalan baginya. Berkata Ibnu Abbas, tsumma yassaru alaihi khurujahu min batni ummihi. Kemudian Allah Ta'ala memudahkan bagi dia untuk keluar dari perut ibunya. Jadi maksud ayat ini menurut penafsiran yang pertama, kemudian Allah Ta'ala memudahkan jalan baginya, yaitu memudahkan bagi dia keluar dari perut ibunya. Padahal siapa yang mengajari janin untuk bergerak keluar dari rahim ibunya melalui jalur yang sempit? Gak ada yang ngajari dia. Hanya Allah Ta'ala yang mengajarinya, dan memudahkan bagi dia untuk keluar dari rahim ibunya. Kemudian penafsiran yang kedua, ay bayyanahu lahu wa awdahnahu wa sahalna alaihi amalahu. Bahwa kemudian Allah Ta'ala memudahkan jalan baginya, maksudnya adalah jalan petunjuk. Setelah dia hidup di dunia ini, Allah tidak hanya sekedar menciptakan dia hidup di dunia ini, tapi kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada dia petunjuk, supaya dia mudah mengikuti petunjuk tersebut. Allah Ta'ala utus kepadanya Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala turunkan untuknya kitab-kitab, diantaranya Al-Quran. Allah Ta'ala berikan kepadanya akal untuk memahami petunjuk agama. Ini adalah pemudahan dari Allah Ta'ala supaya dia menempuh jalan petunjuk. Ya, kemudian kami jelaskan kepadanya petunjuk, dan kami mudahkan baginya untuk mengamalkan petunjuk tersebut. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah Ta'ala mematikan dia, lalu Allah Ta'ala menguburkannya. Setelah habis masa hidup yang Allah Ta'ala tentukan bagi dia, datanglah ajal kematiannya, maka kemudian Allah Ta'ala mematikan orang tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan dia terkubur di dalam tanah. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua perkara pokok, ya, berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Yang pertama, ya, Allah Ta'ala mengingatkan tentang kemaha kuasaannya Allah Ta'ala untuk menciptakan dan memberikan petunjuk kepada manusia. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan petunjuk. Maka ini menjadi dalil sebagaimana Allah Ta'ala maha mampu menciptakan manusia, menghidupkannya, mengeluarkannya dari rahim ibunya, kemudian memberikan petunjuk kepadanya, kemudian maha mampu mematikannya. Maka demikian juga Allah Ta'ala maha mampu untuk apa? Membangkitkan. Ini artinya Allah Ta'ala memberikan petunjuk untuk sesuatu yang diingkari dengan sesuatu yang diyakini. Sekarang orang-orang kafir Makkah yakin nggak Allah menciptakan mereka? Yakin, mereka beriman. Yakin nggak Allah Ta'ala akan mematikan mereka? Yakin. Nah, ini perkara-perkara yang mereka yakini tentang rububiyah Allah Ta'ala. Maka dengan dasar keyakinan ini, Allah ingin meyakinkan mereka bahwa Allah pun mampu untuk membangkitkan mereka, di mana mereka tidak percaya adanya kebangkitan tersebut.
Jadi pelajaran bagi kita, ya, ketika kita ingin meyakinkan seseorang yang mengingkari kebenaran yang kita sampaikan, maka caranya bagaimana? Tempuhlah metode atau tahapan dengan memahamkan dia dari perkara yang dia yakini, sebagai jembatan untuk sampai kepada keyakinan terhadap sesuatu yang dia ingkari. Itu metode untuk meyakinkan orang terhadap sesuatu yang dia mengingkarinya. Maka pahamkan dia, yakinkan dia melalui tahapan hal-hal yang dia yakini. Dari tahapan hal-hal yang dia yakini ini, kemudian dia akan sampai kepada meyakini perkara yang sebelumnya dia mengingkarinya. Kemudian yang kedua, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan tentang banyaknya nikmat yang Allah taala berikan kepada manusia. Nikmat kehidupan, ya, nikmat penciptaan, nikmat kemudahan hidup, nikmat diberikannya petunjuk. Maka adanya penyebutan nikmat ini adalah untuk membimbing manusia agar keluar dari kekufuran. Kalau tadi meyakinkan orang yang mengingkari dengan sesuatu yang dengan tahapan yang dia yakini. Nah, kalau sekarang menyebutkan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan seseorang dari kekufuran. Jadi diantara cara kita mendakwahi orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Ta'ala adalah dengan menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, di mana dia yakin bahwa memang Allah yang memberikan kepadanya, sebagai cara agar dia keluar dari kekufurannya. Bukankah Allah satu-satunya yang telah menciptakan kamu? Gak ada yang lain. Bukankah Allah satu-satunya yang berikan kehidupan kepada kamu, yang berikan rezeki kepada kamu, yang maha mampu untuk mematikan kamu kapanpun Allah mau, walaupun kamu belum siap untuk mati? Kata dia, iya. Nah, kalau gitu kenapa engkau kufur kepada ajaran Allah Ta'ala? Ini dua hal ini adalah penting sekali bagi kita di dalam metode berdakwah. Bagaimana meyakinkan orang yang mengingkari dan bagaimana menyadarkan orang yang kufur. Kemudian ayat yang berikutnya, ini surat ini lumayan panjang, Taiwan. Biasanya kita pendek-pendek suratnya. Yeah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kalla lamma yaqti ma amarah. Ya. Kalla lamma yaqti ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Dia, yaitu manusia, belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Jarir, kalla laisal amru kama yaqulu hadzal insanul kafir. Sekali-kali tidak, urusannya tidak seperti yang dikatakan oleh orang kafir ini. Min annahu qad adda haqqallahi alaihi fi nafsi wa malihi, di mana dia mengaku telah melaksanakan kewajiban terhadap Allah Ta'ala, baik pada dirinya maupun pada hartanya. Jadi kalla di sini adalah kalla sebagai bantahan. Sekali-kali tidak benar yang dikatakan oleh orang kafir. Pada kenyataannya bahwa orang itu lamma yaqtima amara, dia belum melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Berkata Imam Ibnu Katsir dari Mujahid bahwa perkataan Allah Ta'ala kalla lamma yaqti ma amara qala
la yaqti ahadan abadan kulla ma iftarada alaihi, bahwa tidak ada seseorang yang telah melaksanakan seluruh yang Allah Ta'ala wajibkan atas diri. Artinya bahwa orang kafir tidak melaksanakan kewajiban dia terhadap Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang Muslim? Maka setaat-taatnya seorang Muslim, dia belum melaksanakan seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan padanya. Tetap ada kekurangannya. Tetap dalam pelaksanaan dia terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala ada kekurangannya. Di sana ada beberapa perintah yang belum dia laksanakan. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, kepada apa yang dia makan. Anna sababnal ma'a sabba, bahwa kami telah mencurahkan air secara melimpah dari langit, air hujan dan yang lain. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba, lalu di bumi tersebut kami tumbuhkan biji-bijian. Wa inaba wa qadba, dan anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun juga pohon kurma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang rindang, yang lebat, yang banyak dahan dan daunnya. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan serta rerumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua ini adalah untuk kesenanganmu wahai manusia, wa li'an'amikum, dan untuk binatang-binatang ternakmu wahai manusia. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir kebanyakan menyampaikan tafsir mufradat. Kita sudah menerjemahkannya tadi. Kita baca penafsirannya yang tidak berkaitan dengan mufradat. Pertama, beliau mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Berkata Imam Ibnu Katsir, fihi, dalam ayat ini, imtinanun, adalah pemberian anugerah. Wa fihi, dan di dalam ayat ini, istidlalun bi ihya'in nabati minal ardil hamidati ala ihya'il ajsami ba'dama kanat idhaman baliyatan wa turaban mutamazziqan. Juga dalam ayat ini terdapat pendalilan terhadap adanya menghidupkan tumbuh-tumbuhan dari bumi yang mati, bumi yang kering, terhadap kebangkitan tubuh-tubuh manusia yang sudah hancur di dalam tanah untuk kemudian hidup kembali. Jadi maksudnya begini, di dalam ayat ini itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan kepada apa yang kita makan. Lihat makanan kita, kita lihat alurnya, tanah kosong. Allah Ta'ala menurunkan hujan yang deras dari langit. Kemudian hujan ini masuk ke dalam tanah, dan di dalam tanah ada biji-biji yang kita letakkan. Ada biji-biji yang kita letakkan untuk tumbuhan. Si tanahnya itu kering, mati. Si biji yang kita tanam juga mati. Ya Pak Wendy, kalau mau nanam jagung, itu biji jagung yang baru dipetik masih segar atau dijemur dulu jagungnya? Bini dijemur dulu kan. Kalau biji jagung yang akan kita tanam jadi benih itu yang masih segar, malah busuk di tanah. Makanya dimatikan dulu oleh kita, dijemur, bahkan ditaruh di atas paraseun, kata orang Tasik, paraseun itu ya. Di bawahnya tungku api, di atasnya ada rak bambu, taruh di situ kan, biar mati. Maka biji yang mati taruh dalam tanah yang kering, lalu turunlah air. Allah Ta'ala kemudian menumbuhkan darinya.
tidak hanya tumbuhan yang menghasilkan biji yang kita makan saja, tapi menghasilkan rumput yang dimakan oleh binatang ternak kita, menghasilkan kebun-kebun yang di situ ada buah-buahan dan seterusnya yang kita butuhkan. Maka di sini ada dua pelajaran penting. Pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Pertama adalah imtinan, bentuk penganugerahan. Apa maksudnya? Bentuk penganugerahan bahwa apa yang ada di muka bumi ini anugerah dari Allah Ta'ala bagi kita. Yang tumbuh dari tanahnya kita makan. Binatang yang memakan rumput yang tumbuh di atas tanah juga kita makan. Bukan rumputnya aja yang kita makan, binatangnya pun kita makan. Ini penyebutan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyebutan anugerah ada beberapa faedah. Pertama, ya, menunjukkan hukum asal apa yang ada di muka bumi halal. Karena kalau haram, ya berarti apa manfaat dari anugerah? Kalau itu haram kita makan. Ini anugerah bagi kamu, tapi jangan kau makan ya. Anugerahnya dari mana? Maka ini menunjukkan hukum asal dari apa yang tumbuh di muka bumi ini adalah apa? Halal bagi kita, karena itu anugerah bagi kita. Kemudian faedah yang lain dari penyebutan anugerah adalah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkannya, mensyukuri nikmatnya. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini, bahwa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menetapkan keyakinan adanya kebangkitan dengan memberikan keyakinan kepada manusia ini dengan apa yang dia saksikan dari perkara mati kemudian hidup. Biji yang mati kemudian hidup jadi tumbuhan. Allah Maha mampu menciptakan kehidupan dari biji yang mati. Maka Allah Ta'ala Maha mampu untuk apa? Membangkitkan manusia yang dulunya hidup kemudian mati untuk hidup kembali di hari akhirat kelak. Jadi ini sama seperti metode yang tadinya, menyampaikan perkara-perkara yang diyakini untuk meyakinkan orang yang mengingkari. Di sini orang-orang kafir yakin yang menumbuhkan tumbuhan, yang menumbuhkan pohon, yang menghidupkan binatang, bahkan yang menghidupkan manusia adalah Allah Ta'ala. Dan orang-orang kafir pun yakin Allah Maha mampu menumbuhkan tumbuhan kehidupan dari bumi yang asalnya mati. Mereka yakin. Nah, apabila mereka yakin akan itu, Allah Maha mampu menghidupkan sesuatu dari kematian, maka mereka harusnya yakin bahwa Allah Ta'ala Maha mampu untuk apa? Membangkitkan manusia, menghidupkan manusia kembali setelah mereka mati dan hancur di dalam tanah. Jadi harus ingat itu. Kalau Allah Ta'ala sedang menyebutkan nikmat-nikmat rizki, makanan, minuman dan seterusnya, dua pelajaran ini sangat penting untuk diingat. Pertama apa? Allah sedang menyebutkan berbagai anugerah yang diberikannya kepada kita. Kemudian yang kedua, hubungkan itu dengan masalah keyakinan. Di antaranya adalah keyakinan apa? Kalau Allah Ta'ala sedang menceritakan menghidupkan sesuatu dari yang asalnya mati, ketahuilah di sana ada tujuan, yaitu agar meyakini tentang adanya kebangkitan setelah kita mati. Karena pada hakikatnya tujuan inti dari Al-Quran itu bukan mengajarkan sesuatu yang orang sudah tahu. Coba perhatikan, biji yang kamu tanam di tanah kemudian tumbuh darinya tumbuhan. Kalau Al-Quran tujuannya hanya sekedar memberitahu bahwa biji yang mati bisa tumbuh darinya tanaman, maka orang akan mengatakan, kalau itu mah saya sudah tahu, gak perlu dikasih tahu lagi sama Al-Quran. Orang kafir aja yang tidak baca Al-Quran tahu. Yang nanam jagung itu hanya orang Islam. Ada orang kafir gak yang nanam jagung? Bahkan penghasil jagung terbesar negara mana itu? Amerika Latin ya. Yang mayoritasnya bukan muslim kan itu. Mereka tahu biji jagung yang mati itu bisa tumbuh darinya tumbuhan jagung. Mereka tahu. Maka Al-Quran tidak sedang memberitahu kepada manusia sesuatu yang mereka sudah tahu. Bukan. Tapi ada tujuan lain.
sedang memberitahukan kepada manusia sesuatu yang mereka tidak tahu, sesuatu yang mereka ingkari melalui metode sesuatu yang mereka ketahui. Jadi kan mudah untuk meyakininya. Kalau kita meyakinkan seseorang dengan metode dan cara yang sudah dia ketahui, mudah memahamkannya. Tapi kalau meyakinkan seseorang dengan metode yang metodenya saja dia nggak paham, bagaimana dia akan sampai kepada kesimpulan yang diinginkan? Seperti dalam ilmu filsafat, kesimpulan yang diinginkan nggak dipahami, metode untuk sampai ke sana pun nggak dipahami. Yang penting itu hanya bersilat lidah. Tapi dalam agama ini, kesimpulan yang ingin dicapai adalah kebenaran yang hakiki. Metode untuk sampai ke situ pun adalah metode kebenaran yang sudah dipahami oleh manusia, sehingga manusia mudah untuk memahaminya. Ya. Sampai jam berapa ini Pak Asep? Masih berapa ayat ini? Berapa ayat lagi? 10 lagi ya? Ya. Enggak, kita pelajari tafsir seluruhnya juga. Sebagiannya kita pelajari, itu bermanfaat bagi kita. Karena kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir semuanya sangat banyak, mungkin butuh beberapa pertemuan. Kemudian, nah ini yang dimaksud dari pelajaran tadi, ya. Allah Ta'ala menyebutkan tentang tumbuhan, berbagai macam anugerah, ya. Kemudian penciptaan manusia. Tujuannya tadi apa? Kata Ibnu Katsir, untuk meyakinkan orang-orang yang mengingkari adanya apa? Kebangkitan. Maka Allah menyebutkan tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan tumbuhan, yang semuanya dari asalnya tidak ada menjadi ada. Maka untuk kemudian membangkitkan manusia yang asalnya ada, kemudian mati, dibangkitkan kembali, itu lebih mudah bagi Allah Ta'ala. Harus kalian pahami, wahai orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Maka kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kesimpulan dari metode tadi. Fa'idha ja'atis sokhah, maka apabila datang suara yang memekakkan. Apa itu? As-sokhah ismun min asma'i yaumil qiyamah. As-sokhah adalah nama di antara nama-nama hari kiamat. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, as-sokhah ismun min asma'i yaumil qiyamah. As-sokhah itu adalah nama di antara nama-nama hari kiamat, ya. Dan disebut as-sokhah karena pada hari kiamat malaikat Israfil akan meniupkan atau meniup sangkakala, di mana suaranya akan menghancurkan dan mematikan seluruh makhluk. Jadi memekakkan telinga itu sampai mati. Kemudian tiupan yang kedua, malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk kedua kalinya, di mana suaranya yang keras ini sampai membangkitkan yang mati. Kalau tadi saking kerasnya sokhah mematikan yang hidup, tiupan yang kedua saking kerasnya menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan yang sudah mati. Itu disebut dengan as-sokhah. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menetapkan adanya kebangkitan, agar mereka orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan percaya, yakin dengan disebutkan tadi bukti-bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan manusia pada hari
kebangkitan tersebut. Kebangkitan berarti pada peniupan yang kedua sangkakala ini. Pada hari tersebut seseorang akan berlari menjauhi saudaranya, menjauhi kakaknya, adiknya, ya, keluarganya, wa ummihi wa abi, lari menjauhi ibu dan bapaknya, wa sahibati wa bani, lari menjauhi istri dan anak-anaknya. Apa yang menyebabkan dia lari? Apa yang menyebabkan dia lari dari keluarga dekatnya ketika di dunia? Ya. Nah, maka di sini dijelaskan li'annal haula 'azimun wal khatba jalil. Orang-orang menjauh dari keluarga dekatnya karena rasa takut yang sangat besar dan urusan yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari tersebut setiap orang akan mempunyai urusan yang sangat menyibukkannya, sehingga dia karena sibuk mengurusi dirinya, dia menjauh dari orang-orang terdekatnya selama di dunia. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang asy-syafaatul uzma yaumal mahsyar, syafaat uzma ketika kebangkitan nanti. Manusia datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, nafsi, aku tidak bisa, aku ngurusi diri sendiri. Datangilah Nuh, Rasul pertama. Datang manusia kepada Nabi Nuh, minta syafaat. Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, saya sibuk ngurusi diri saya sendiri, nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, sama Nabi jawab begitu. Kemudian datang kepada Nabi Musa, semua jawabannya nafsi, nafsi, sibuk dengan dirinya sendiri. Hanya satu orang yang bisa, itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menggambarkan para nabi saja sibuk dengan dirinya sendiri. Maka bagaimana kita ngurusi anak, istri dan sebagainya? Nabi saja manusia yang istimewa, nggak bisa. Masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa. Itu pun karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran dari ayat ini untuk keselamatan diri kita di hari akhirat kelak, kita tidak bisa bersandar kepada keluarga kita. Kita hanya mengandalkan apa yang telah kita berbuat. Jadi jangan bangga dengan keluarga kita, jangan bangga dengan bapak kita orang soleh, jangan bangga dengan bapak kita orang alim, ustadz dan sebagainya. Karena keselamatan kita adalah atas iman dan amal kita. Buktinya apa? Ini bapak kita yang ustadz, bapak kita yang alim, bapak kita yang ahli agama, nanti akan sibuk dengan dirinya, akan menjauh dari kita yang merupakan anak. Maka bapak kita orang alim, kitanya pun harus alim. Bapak kita orang mukmin, kita pun harus mukmin, supaya kita selamat. Makanya Nabi SAW, ya, beliau menyampaikan dakwah secara terbuka kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada pamannya, kepada bibinya, dikumpulkan keluarga, wa anzir ashiratakal aqrabin, dikumpulkan di Bukit Sofa. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa membantumu
aku tidak bisa menolongmu dari Allah sedikit pun. Wahai pamanku Al-Abbas, wahai bibiku Sofia, aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sedikit pun. Berimanlah kalian, beramallah kalian, masuklah ke dalam agama ini kalian, karena aku tidak bisa menolong kalian. Ini menunjukkan apa? Bahwa setingkat Nabi pun tidak bisa menolong orang lain, kecuali orang yang punya modal. Itu apa? Dia memang beriman, dia beramal. Maka Nabi tidak bisa menolong orang tuanya yang meninggal dalam keadaan syirik. Nabi tidak bisa menolong keluarganya dalam keadaan kufur, gak bisa. Nabi sudah menyampaikan dalam hadis tadi, wahai Fatimah, anakku tercinta, di hari akhir kelak aku tidak bisa menolong kamu dari Allah Ta'ala. Kamu harus beriman, itu yang akan menolong kamu. Kenapa? Ya di sini dalam ayat ini, masing-masing akan mengurusi dirinya sendiri, tidak bisa membela dan menolong orang lain. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan di sini manusia terbaik kepada dua kelompok. Wujuhu yawma idzim musfirah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan gembira ria. Artinya ini adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beriman. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah, dan wajah-wajah pada hari tersebut, dan ada wajah-wajah pada hari tersebut yang tertutup dengan kesuraman, kesedihan. Tarhaquha qatarah, wajahnya tertutupi atau diliputi dengan kehinaan, kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka adalah orang-orang kafir dan durhaka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka di akhir surat ini Allah Ta'ala memberitakan kepada kita tentang bagaimana nasib manusia kelak di hari kebangkitan. Setelah Allah Ta'ala beritahukan bahwa kebangkitan itu ada, yakini itu. Dan nasib manusia pada hari kebangkitan tidak sama. Mereka akan terbagi kepada dua kelompok. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka akan berseri-seri wajahnya, akan dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan pada wajah-wajah mereka. Dan mereka yang mengingkari adanya hari akhir, dan mereka orang-orang yang kufur, mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajah-wajah mereka suram, wajah-wajah mereka hina, karena mereka berada dalam kesengsaraan. Maka di sini ada dua pilihan bagi kita, mau jadi kelompok yang wajahnya berseri-seri atau mau jadi kelompok yang wajahnya hina dan suram. Maka penentuannya adalah bagaimana hidup kita di dunia sekarang ini. Ya, karena hari akhirat nanti itu adalah memetik hasil dari apa yang kita tanam waktu di dunia ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita pelajari dari surat Abasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.